Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan yang pertama kita kemarin dalam bentuk perkenalan video, maka pada kesempatan yang kedua ini kita mulai masuk ke dalam materi, yaitu mengenai teks prosedur. Mungkin di antara kalian ada yang pernah membuat teks prosedur atau mungkin mempraktekannya. Nah, di sini ada 3 gambar. Apa kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini? Yang pertama ada gambar pisang berwujud anjing. Ada buah-buahan dan makanan berwujud burung hantu. Kemudian ada makanan bolu. Ayo, apa hubungannya? Atau mungkin kalian pernah membuat ketiganya? Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Jadi dalam membuat sesuatu pastinya kalian mempersiapkan langkah-langkahnya. Gak mungkin tiba-tiba langsung celing jadi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Seperti contoh ini. Ini ada urutan pembuatan atau kegiatan mencangkok. Dimulai dari kegiatan yang A, mempersiapkan batang yang kupas, bersih. Kemudian yang B, mengisi pupuk dan tanah ke dalam plastik. Yang C, menjadikan satu antara pupuk tadi ke dalam batang yang sudah dikupas, dan yang D ditali. Ini adalah langkah-langkah dalam mencangkok. Dalam pembuatan teks prosedur tentunya dia memiliki struktur, ya. Dimulai dari tujuan, dilanjutkan langkah-langkah. Tujuan itu sendiri berisikan hasil yang ingin dicapai. Kemudian langkah-langkah itu cara pengerjaan yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Namun, pernah nggak kalian melihat bentuk struktur teks prosedur yang lain? Seperti contoh teks prosedur yang ada di belakang bungkus mie instan. Di sana tertulis alat dan bahan langkah-langkah. Atau mungkin kalian pernah ingat dalam suatu produk tertentu memuat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Semuanya itu juga boleh. Tapi yang bentuk bakunya yaitu hanya ada 2, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Seandainya nih ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau misalkan dimuat alat dan bahan? Boleh, tidak ada yang melarang. Tapi bentuk bakunya yaitu tujuan dan langkah-langkah. Oke, menulis petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Petunjuk dapat diartikan, yaitu yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu. Jadi ada 3 pengertian yang bisa digunakan. Apa sih itu petunjuk? Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Misalnya, petunjuk penggunaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional, petunjuk pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada bungkus makanan instan, ya kan, yang Bapak sebutkan tadi, obat-obatan, kemasan barang, atau mainan rakitan. Oke, kenapa itu penting? Ya jelas dong, nggak mungkin misalkan contoh obat, kamu nggak tahu peruntukannya untuk apa, dosisnya berapa, langsung kamu minum, ya berabe jadinya, ya kan? Atau misalkan kamu buat makanan tanpa tahu sebelumnya bagaimana caranya, pastinya akan kesulitan dong. Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa bahasa yang digunakan dalam petunjuk berupa kalimat perintah. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti harus dan kata kerja imperatif, yaitu bisa perintah, suruhan, dan larangan. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Oleh karena itu, petunjuk penggunaan atau petunjuk yang lain harus ditulis dengan bahasa yang efektif dan jelas. Oke, Bapak jelaskan di sini supaya kalian lebih paham. Kenapa sih dalam bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu harus menggunakan kalimat perintah? Pernah nggak kalian baca di belakang bungkus mie, misalkan bunyi seperti ini? Rebuslah mie ke dalam panci. Atau mungkin teks membuat ayam goreng misalkan, tiriskan
kemudian hidupkan kompor, ya kan, potonglah bawang. Semuanya itu merupakan kalimat perintah karena di situ berisikan ajakan, larangan atau suruhan, ya kan. Hidupkan, potonglah, ya, tiriskan, angkatlah, ya kan. Nah, semuanya itu adalah contoh dari kalimat perintah. Maka dari itu, di akhir dari kalimat tersebut seyogyanya menggunakan tanda seru. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi. Sebuah petunjuk dapat disusun dengan urutan pernyataan sebagai berikut. Dari hal yang penting ke hal yang tidak penting, dari hal yang umum ke hal yang khusus, dari tahap awal ke tahap akhir. Ini yang C, yang biasa kali temui, ya kan? Teks prosedur membuat layang-layang, maka diawali dari tahap persiapan, ya kan? Siapkan bambu, potong bambu, ya kan? Kemudian siapkan tali menjadi, nah itu semuanya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan dari hal yang penting ke hal yang tidak penting, bisa, misalkan kalian ingin masuk ke suatu ruangan, tentunya kalian membaca denah kan. Nah, di situ tertera ini yang boleh, ini yang tidak boleh, atau ini ruangan yang penting, ini yang ruangan kurang penting. Kemudian dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang mana yang diutamakan, yang mana yang tidak diutamakan. Petunjuk tersebut harus disusun berdasarkan urutan dan tahapan pengerjaannya. Lebih baik jika petunjuk tersebut dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan isi petunjuknya. Nah, ini penting. Kalau kalian ingin buat teks prosedur, jelaskan sejelas mungkin dengan bahasa menggunakan kalimat perintah, dan kalau perlu bisa kalian muat di situ gambar. Ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuk. Yang pertama, jelas, yang meliputi tidak membingungkan dan mudah dipahami. B. Pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. C. Menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah yang lain. D. Menggunakan istilah-istilah yang lazim. E. Petunjuk dapat dilengkapi unsur gambar. Kemudian yang kedua, logis, yang meliputi urutan penjelasan harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu. B. Urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Dan yang ketiga, singkat, yang meliputi hal yang mencantumkan hal-hal yang penting. Kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang tetapi sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, penggunaan kata-kata yang difungsikan untuk mempermudah petunjuk tidak diperlukan. Jadi ciri-ciri syarat pembuatan petunjuk itu ada 3. Yang pertama jelas, yang kedua logis, dan yang ketiga singkat. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat mendengarkan dengan baik, ya kan? Dan kalian dapat memahami apa itu teks prosedur secara singkat. Jadi ini baru pembukaan. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.